Jadi kejadian kamu tuh di dekat toko jualan makanan Korea, itu kan kamu mungkin mau lurus itu atau mau belok gitu, inget nggak? Ingat juga kejadiannya tuh di belokan. Ini kontainer nih, ini kamu ditabrak di mobil depan, motor kamu di depan, dia di belakang, ketabrak motor kamu ke kanan, terbang, kamunya masuk ke kolong kontainer. Nah, untungnya lagi badanmu besar bro, jadi begitu badan kamu di sebelah kiri ban kontainer yang di sebelah sana, nyangkut nyangkut jadi kontainernya nggak sempat menggilas kepala kamu. Nah, karena tersangkut, kamu tuh terseret sekitar adalah 10 meter ya. Kabar menyedihkan datang dari Taiwan di mana TKI asal Lampung mengalami kecelakaan ya. Dia ditabrak kontainer hingga tangannya mengalami putus ya, dan tulang punggung juga pecah dan juga kakinya robek yang menyebabkan dia nanti ke depannya tidak bisa berjalan sempurna dan sekarang dioperasi di rumah sakit dengan biaya yang cukup tinggi. Bagaimana kejadiannya, kronologinya, dan buat pelajaran bagi kita semua yang naik sepeda listrik, simak informasinya berikut ini. Denny Arisandi, TKI Taiwan asal Lampung Timur ini harus terbaring di rumah sakit karena kecelakaan yang dialaminya beberapa waktu lalu di kawasan Taichung. PMI yang bekerja di Wuki Taichung ini mengalami luka yang sangat parah di mana tulang punggung hingga kakinya mengalami luka serius yang berdampak pada kesembuhannya. Saat dikunjungi Faisal soal kemarin ya, Sandi yang ditemani kakaknya pun tak bisa mengingat kejadian mengerikan yang ia alami tersebut. Namun berbekal rekaman CCTV, Faisal dan kakaknya berusaha menceritakan kronologi kejadian yang menyebabkan Sandi harus terbaring di rumah sakit seperti ini. Kamu di dekat toko jualan makanan Korea, kejadiannya di belokan, ditabrak kontainer bagian depan, motornya terlempar ke kanan dan Sandi masuk ke dalam kolong kontainer. Untungnya lagi badanmu besar, jadi waktu badan kejadian terkena ban kontainer nyangkut, jadi kontainernya enggak sempat ngelindas kepalamu, kata Faisal yang menceritakan rekaman CCTV. Namun dari kejadian ini, Sandi masih beruntung ya karena mempunyai badan besar dan memakai helm kesayangannya dari Indonesia. Karena tersangkut, kamu terseret hampir 10 meter, ya untungnya kamu pakai helm dan badanmu besar sehingga kamu tidak terlindas ban kontainer, katanya. Dari kejadian ini, Sandi mengalami beberapa luka serius ya, diantaranya sendi tulang punggung yang putus dan bengkak sehingga akan berdampak pada dirinya di masa mendatang, kemungkinan tidak bisa berjalan dengan sempurna. Sehingga selain itu, kaki kanan juga mengalami robek yang cukup parah ya, di gambar bisa dilihat. Yang cukup mengerikan juga, beberapa sudah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit, namun beberapa masih ada operasi lanjutan lagi. Sementara biaya operasi yang harus ditanggung Sandi itu mencapai 300.000 lebih ya. Walaupun pihak perusahaan yang menabrak Sandi bertanggung jawab, namun uang kompensasi dari perusahaan baru bisa turun setelah keputusan pengadilan. Sementara biaya rumah sakit tidak bisa dihutang atau ditanggungkan sementara ya. Jadi lunas operasi sekarang seperti itu yang di Taiwan ya. Pihak perusahaan juga datang untuk melihat dan bertanggung jawab. Agensi juga mondar-mandir ke rumah sakit dan ke KDI. Saat ditanya perasaan terkait kejadian ini, Sandi mengaku terharu dan senang. Masih banyak orang yang peduli sama dia, katanya ya. Dia juga berpesan kepada teman-teman yang lain untuk lebih naik sepeda listrik, untuk lebih hati-hati jaga keselamatan ya, dan hindari blank spot itu ya. Nah, ini pesan penting buat teman-teman yang ada di Taiwan atau dimanapun berada ya. Ketika kita naik kendaraan atau motor listrik atau kendaraan kecil dan ada kontainer atau truk besar, itu lebih baik jaga jarak ya, minimal 10 meter dari mobil itu ya. Kenapa? Karena di truk besar itu ada yang namanya blank spot monitoring atau titik yang tidak termonitor atau tidak terlihat oleh sopir ya. Nah, di titik-titik itulah ketika kamu terlalu dekat maka bisa terlindas dan kecelakaan seperti itu banyak sekali ya. Contoh di kendaraan besar misalnya, di bagian belakang kiri itu pasti tidak terlihat oleh sopir. Di bagian tengah juga sering tidak terlihat, di bagian depan pas di depannya sopir itu juga tidak terlihat, padahal di depannya sopir ataupun sebelah kiri atau kanan yang terlalu dekat itu tidak terlihat karena jarak dari kontainer atau truk yang tinggi besar itu jarak pandangnya jauh, nggak bisa melihat yang di jarak dekatnya. Nah,
teman-teman yang naik sepeda kecil itu hindari mobil-mobil besar seperti kontainer, truk besar dan lainnya ya. Minimal jarak 10 meter itu harus, jangan sampai kejadian seperti ini terjadi pada kalian. Dan semoga kita semuanya dijauhkan dari malapetaka dan ujian apapun dan diberikan kesehatan, dan semoga Mas Sandi segera sembuh. Semangat Mas Sandi, semoga cepat sembuh dan bisa kembali bekerja. Amin.